Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syahroni dari kelas 4 akhir Bisnis Hortikultura 2 dengan NIRAM 0305190093. Nah, dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah akuntansi agribisnis Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian Yogyakarta. Nah, di sini nanti kita akan membuat laporan jurnal, laporan laba rugi, dan laporan ekuitas. Nah, di sini sudah ada 10 transaksi yang sudah dibuat. Ini sebagai bahan untuk membuat laporan jurnal, laporan laba rugi, dan juga laporan ekuitas. Langsung saja kita baca dan sambil kita masukkan ke dalam laporan jurnalnya, yaitu pada tanggal 2 Januari 2020 Aziz Syahroni mendirikan usaha pembibitan dan penjualan tanaman yang bernama Aziz Farm dengan modal 10 juta rupiah dari uang tabungan. Nah, ini sudah saya buat, bahwasanya ini ada judul yaitu jurnal Aziz Farm, nama perusahaan, dan periode pencatatan Januari 2020 karena ini hanya sampai 30 Januari 2020. Ini sama laporan laba rugi dan juga laporan ekuitas. Untuk keterangannya yaitu modal usaha pada tanggalnya kita tulis di sini 2 Januari 2020. Nah, ini adalah untuk debitnya masuknya ke kas sebesar 10 juta rupiah. Nah, udah. Dan untuk kreditnya yaitu dari modal pemilik sama, yaitu 10 juta rupiah. Nah, oke. Kita lihat untuk transaksi kedua yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 Aziz Farm membeli peralatan untuk keperluan usaha sebesar Rp400.000 untuk membeli benih dan juga polybag, dan sebesar Rp600.000 untuk membeli paranet. Berarti 400 ditambah 600 yaitu 1 juta rupiah. Untuk keterangannya yaitu kita tulis biaya perlengkapan pada tanggal 3 Januari 2020. Untuk debitnya yaitu dari perlengkapan, debitnya yaitu dari perlengkapan sebesar 1 juta rupiah, dan kreditnya yaitu dari kas sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Transaksi ketiga yang kita lihat yaitu pada tanggal 5 Januari 2020 Aziz Farm membayar sewa lahan sebesar 1 juta rupiah untuk 1 tahun. Untuk keterangannya kita tulis saja biaya sewa lahan pada tanggal 5 Januari 2020. Untuk debitnya yaitu biaya sewa tempat usaha. Udah gini aja nggak apa-apa, kita perlebar biar bisa masuk, besar 1 juta rupiah. Dan untuk kreditnya yaitu dari kas sebesar 1 juta rupiah. Kurang 1 nolnya, 1 juta rupiah. Nah, pada transaksi keempat yaitu usaha Aziz Farm memperoleh pesanan bibit semangka dan cabai sebesar Rp500.000 dan Rp500.000. Rp500.000 dan Rp500.000. Ini salah penulisan, harusnya R. Dibayar di muka pada tanggal 7 Januari 2020. Berarti langsung dibayar. Ini ditulis penjualan bibit. Itu nggak apa-apa, pada tanggal 7 Januari 2020. Untuk keterangan yang masuk ke debitnya yaitu kas
sebesar 500.000 tambah 500.000 berarti 1 juta rupiah. Nah, untuk kreditnya yaitu penjualan produk. Nah, sama yaitu 1 juta rupiah. Oke. Nah, transaksi yang kelima pada tanggal 10 Januari 2020 Asisava membeli plastik UV di toko Petani Jaya sebesar 300.000 dan akan dibayar bulan depan. Nah, ini berarti masuknya ke hutang. Kita tulis saja hutang perlengkapan. Hutang perlengkapan pada tanggal 10 Januari 2020. Nah, ini maksudnya debitnya yaitu kas sebesar 300.000 rupiah dan kreditnya yaitu utang usaha. Oke, sebesar 300.000 rupiah. Nah, untuk transaksi selanjutnya ke-6 pada tanggal 14 Januari 2020 usaha Asisava mendapatkan pesanan bibit terong sebesar 1.800.000 dan akan dibayar pada tanggal 20 Januari. Berarti ini namanya piutang. Bibit aja. Piutang bibit terong. Nah, ini enggak apa-apa pada tanggal 14 Januari 2020. Oke. Untuk keterangan debitnya yaitu masuknya ke piutang usaha sebesar 1.800.000. Kebanyakan 1.800.000. Nah, untuk kreditnya yaitu dari pendapatan sebesar 1.800.000. Ya, kebanyakan lagi. Kita kurangi nolnya. Selanjutnya yaitu pada nomor atau transaksi ke 7 usaha Asisava menerima pembayaran sisa sebesar 1.800.000 pada transaksi tanggal 14 Januari 2020. Lah, berarti ini dibayarkan, piutangnya dibayarkan, kita kasih keterangannya yaitu dibayar piutang. Bibit. Nah, ini pada tanggal 20 Januari 2020. Ini berarti debitnya ke kas sebesar 1.800.000 dan kreditnya yaitu piutang usaha. Oke, sebesar sama 1.800.000. Nah, selanjutnya ke transaksi ke-8 pada tanggal 21 Januari membayar gaji pengisi politek dederan sebesar 300.000 rupiah. Jadi maksudnya ke biaya gaji karyawan. Nah, oke. Pada tanggal 21 Januari 2020 untuk debitnya yaitu biaya gaji karyawan sebesar 300.000 rupiah dan kreditnya yaitu dari kas sebesar 300.000 rupiah. 300.000. Oke, 300.000 rupiah.
Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu Aziz Syahroani mengambil uang perusahaan sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi pada tanggal 25 Januari 2020. Nah, berarti ini untuk keterangannya yaitu pengambilan untuk pribadi. Nah, gini aja nggak apa-apa, pada tanggal 25 Januari 2020. Untuk debitnya yaitu Prive sebesar Rp500.000, dan untuk kreditnya yaitu dari kas, pengeluarannya dari kas yaitu Rp500.000. Kita lihat transaksi selanjutnya. Usaha Zafo membayar tagihan listrik untuk pengairan sebesar Rp400.000 pada tanggal 30 Januari 2020. Berarti ini ditulis saja untuk keterangannya yaitu biaya listrik. Oke. Tanggalnya yaitu 30 Januari 2020. Dan ini maksudnya ke biaya listrik sebesar 400.000 dan kreditnya yaitu dari kas besar 400.000. Nah, sudah saja kita total bisa langsung menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung ini semua sampai sini, kita enter. Nah, udah. Biar lebih cepat kita geser saja ke samping. Nah, langsung tersedia angka-angkanya. Ini sama, balance 18.100.000 dan 18.100.000. Ini adalah penampakan dari laporan jurnalnya seperti ini. Nah, ini penulisannya caranya seperti ini. Kita perkecil biar kelihatan. Oke. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari laporan laba rugi Aziz Syahroani periode pencatatan Januari 2020. Nah, untuk mencari laba rugi yaitu kita harus mendata dari pendapatan dan juga biaya atau beban. Biasanya seperti itu. Langsung saja kita cari, kita tulis pendapatan. Nah, dilihat dari transaksi ini, pendapatannya diperoleh dari penjualan bibit 1 juta, dan ini masuk juga piutang bibit terong 1.800.000. Jadi kita tulis saja penjualan produk. Nah, penjualan produk kita isi di sini sama dengan, bisa kita menggunakan rumus, bisa kita tulis langsung atau menggunakan rumus juga nggak apa-apa. Sum sama dengan penjualan bibit ini ditambah dengan dibayar piutang usaha bibit. Nah, ini 1.800.000 kita sama dengan belum, kita ulangi sama dengan sum penjualan bibit ditambah dibayar piutang. Oke, itu sama dengan, nah oke, kita langsung otomatis 2.800.000 rupiah. Jadi ini karena pendapatan sudah tidak ada lagi, dan dari itu saja langsung kita tulis di sini saja, kita copy biar cepat. Nah, ini pendapatan bersih. Oke. Selanjutnya yang bawahnya yaitu beban usaha atau biaya-biaya yang dikeluarkan lagi. Kita lihat aja beban
usaha. Yang pertama yaitu biaya gaji karyawan sebesar dengan min gaji karyawan Rp300.000. Oke. Nah, selanjutnya yaitu biaya listrik. Kalau lagi min sama dengan min biaya listrik Rp400.000. Dan selanjutnya yaitu biaya sewa tempat usaha. Nah, ini kita lebarkan biar rapi, dan tempat usaha sama dengan min biaya tempat usaha atau biaya sewa tempat usaha ini sebesar Rp1 sama dengan. Nah, ini sudah kita ketahui beban usahanya seperti ini. Kita tulis total beban usaha. Oke, kita jumlahkan di sini. Sum sama dengan sum buka kurung coba saja, di enter. Nah, langsung saja ini. Nah, untuk mencari laba rugi harus kita ketahui adalah pendapatan dan juga beban usaha. Seperti ini untuk kasus yang kita hadapi sekarang ini, karena yang kita hadapi sekarang ini yaitu yang ada cuma pendapatan dan juga beban usahanya yang tersedia seperti ini. Jadi langsung saja ini kita total laba atau rugi bersih. Kita masukkan di sini sama dengan sum kurung ini ditambah ini sama dengan. Nah, ini adalah laba atau rugi bersih yang didapat selama bulan Januari. Setelah kita mengetahui laba atau rugi bersih dari laporan laba rugi, selanjutnya kita akan ke laporan ekuitas. Nah, di dalam laporan ekuitas, di sini kita akan mencari yang pertama yaitu modal. Usaha, tuliskan aja di sini sama dengan modal usahanya yaitu ini Rp10 juta, kita enter saja, dan selanjutnya adalah laba rugi bersih, laba atau rugi bersih. Nah, laba atau rugi bersihnya yaitu Rp1.100.000 di sini, kita langsung tambahkan saja. Nah, ini sudah jadi, kita jumlahkan saja keduanya, sum sama dengan buka kurung ini jumlah sama dengan Rp1.100.000. Dan selanjutnya yaitu dari penjumlahan modal dan laba rugi akan dikurangi pengambilan atau price. Nah, kita aja price di sini sebesar sama dengan price kita cari di sini price nah ini Rp500.000 sama dengan. Nah, ini sama dengan, jadi modal akhir sebesar sama dengan sum buka kurung jumlah modal dan laba rugi bersih ditambah dikurangi dengan price. Ini agak di bawah saja, modal akhir. Nah, sama dengan sum ini dikurangi ini. Nah, sudah ketemu, yaitu laporan ekuitas Nasfi Syahroni periode pencatatan 2020 menghasilkan modal akhir yaitu Rp10.600.000.
Ini adalah modal akhir yang bisa digunakan untuk periode bulan selanjutnya, yaitu bulan Februari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari penghitungan atau pencatatan dari laporan jurnal, laporan laba rugi, dan laporan ekuitas. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah mendukung. Terima kasih semuanya. Semoga tugas kali ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.